Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembahasan materi PAT tema 9. Ya. Ustazah akan share dulu materinya. Nah, Ustazah langsung saja untuk membahas satu persatu soal di tema 9 ini ya. Yang pertama, Allah menciptakan sumber daya alam di sekitar kita agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Berikut adalah macam-macam sumber daya alam dan pemanfaatannya yang benar adalah jawabannya A. Padi untuk membuat kerajinan, B. Kambing untuk membajak sawah, C. Air untuk menyirami tanaman, atau D. Kayu untuk bahan bakar kendaraan. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di bawah ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, kecuali jawabannya adalah D. Batu bara tidak dapat diperbarui ya. Nomor 3. Pelestarian merupakan sebuah upaya guna mencegah suatu spesies mengalami kepunahan, baik pelestarian hewan maupun pelestarian berbagai jenis tumbuhan. Di bawah ini merupakan cara untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan, kecuali jawabannya D. Tidak menebang hutan sembarangan. Nomor 4. Kita simak gambarnya A. Penebangan hutan secara sembarangan. B. Membuang sampah di sungai. C. Membakar sampah sehingga menyebabkan polusi udara. Dan D. Menanam tanaman di sekitar lingkungan. Ya. Soalnya, kegiatan yang termasuk dalam usaha melestarikan lingkungan adalah gambar yang D. Jadi, jawaban dari soal tersebut adalah A. Nomor 5. Rusaknya lingkungan hidup terjadi karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Upaya menjaga kelestarian tersebut dapat dimulai dari rumah. Di bawah ini yang termasuk usaha untuk menjaga kelestarian alam di lingkungan rumah adalah yang mana yang di lingkungan rumah? Ya, jawabannya adalah A. Menanam berbagai tumbuhan di pot. Nomor 6. Berikut kalimat yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan adalah jawabannya A. Nelayan menangkap ikan di laut dengan menggunakan peledak. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem di dalam laut. Nomor 7. Ada sebuah puisi. Kotaku kini menangis. Taman-taman nampak kusut, dipupuk dengan plastik ulah tangan liar, yang malas menebang sampah pada tempatnya. Pernafasan sesak menahan aroma tak sedap, sepanjang mata memandang bentangan sampah. Hai semua, di mana kepedulian kita? Judul puisi di atas adalah yang tepat adalah C. Kotaku menangis karena menjadi kotor, banyak sampah. Ya. Nomor 8. Ini adalah gambar orang-orang yang sedang bekerja bakti melakukan penanaman tanaman.
di sekitar lingkungan. Soal. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan gambar di atas adalah apa yo? Jawabannya adalah D. Menanami tanah yang gundul atau melakukan reboisasi. Nomor 9. Ada seorang wanita tua berkulit hitam, namanya tidak terkenal di kalangan sahabat. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Mahjan. Ia bukan sahabiah yang ikut terjun ke medan jihad atau menghafal ribuan hadis. Amalannya sederhana, mengumpulkan daun yang jatuh di sekitar masjid, lalu dibersihkan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia melakukan hal yang sama dari hari ke hari. Amalannya istiqomah meski dianggap hal yang kecil. Semangat dan kecintaannya terhadap kebersihan masjid patut dijadikan contoh. Perbuatan kecil itu bernilai besar di mata Rasulullah SAW. Tanggapan yang benar dari kisah di atas adalah sebagai berikut. Kecuali yang mana? Jawabannya adalah A. Perbuatan mengumpulkan daun yang jatuh di sekitar masjid dan membuangnya ke tempat sampah merupakan perbuatan kecil dan tidak berguna. Padahal itu adalah sebaliknya. Perbuatan yang dilakukan Ummu Mahjan itu sangat-sangat bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nomor 10. Berikut ini adalah kalimat yang sesuai dengan gambar, kecuali. Ini gambar seorang anak sedang membuang sampah ke tong sampah, ya. Jadi yang tidak sesuai yang mana? Kecuali yang mana? Jawabannya adalah D. Membuang sampah bisa dilakukan di sungai karena airnya mengalir. 11. Kalimat ucapan yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar seorang anak sedang menolong temannya yang terjatuh. Nah, apa yang diucapkan sebaiknya? Yang benar adalah B. Terima kasih sudah menolongku ketika jatuh. Nomor 12. Beberapa binatang menularkan penyakit melalui sampah. Misalnya tikus dan nyamuk. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan bau tak sedap dan lingkungan kurang menyenangkan bagi masyarakat. Pemandangan juga terlihat buruk. Saran yang tepat berdasarkan teks di atas adalah saran adalah sebuah solusi yang bisa kita lakukan untuk suatu masalah, ya. Solusi yang benar adalah nomor 12C. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya dan tidak sampai menumpuk agar lingkungan menjadi bersih dan terbebas dari penyakit. Nomor 13. Tangan ahli surga. Ini ada sebuah cerita. Kita simak ya. Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah-merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Sang manusia agung itu pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya, karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda, "Hadhihi yadun la tamassaha narun abada."
Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tokoh cerita di atas adalah tokoh, kalian tahu, tokoh adalah orang yang diceritakan dalam sebuah kisah atau cerita. Tokoh dalam cerita tersebut adalah D. Rasulullah dan tukang batu. Nomor 14. Berdasarkan kisah di atas, berikut adalah watak tokoh utama, kecuali watak adalah sifat. Sifat tokoh utama, di sini tokoh utamanya adalah tukang batu. Yang tidak sesuai dengan tukang batu, sifatnya adalah suka berbagi. A jawabannya untuk nomor 14 ya. Nomor 15. Pentingnya mencuci tangan sebagai cara membersihkan tangan seringkali disepelekan banyak orang. Padahal berbagai masalah kesehatan seringkali ditimbulkan dari malas mencuci tangan. Manfaat mencuci tangan dapat menghindari infeksi kuman-kuman yang menjadi sumber penyakit berbahaya. Pada umumnya, kuman-kuman yang bersarang di tangan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Penyakit seperti pilek, diare, dan seperti saat ini yang sedang mewabah, COVID-19, dapat menjangkit orang-orang yang jarang membersihkan tangannya. Perpindahan virus dan bakteri dapat terjadi dengan mudah melalui tangan dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Pokok berita di atas adalah, pokok berita, masih ingat, adalah inti atau hal yang paling penting dari sebuah berita. Jawaban untuk nomor 15 adalah B. Pentingnya mencuci tangan untuk menghindari penyakit berbahaya. Permukaan sebuah papan tulis luasnya adalah 300 cm persegi. Jika panjang papan tersebut adalah 20 cm, maka lebar papan tersebut adalah, di sini diketahui luas papan tulis adalah 300 cm persegi dan lebarnya adalah 20 cm. Untuk mengetahui panjangnya 20 cm. Untuk mengetahui lebar papan, kita harus membaginya. Membagi luas dengan panjang. Ya, sesuai dengan rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka untuk mengetahui lebarnya adalah 300 cm, kita bagi dengan 20 cm. Jawabannya adalah B, 15 cm. Nomor 17. Pak tukang memasang ubin pada ruangan yang luasnya 20 meter persegi. Jika lebar ruangan adalah 4 meter, maka panjang ruangan adalah, diketahui luasnya 20 meter persegi dan lebarnya 4 meter. Seperti soal pada 16, maka caranya adalah membagi luas dengan lebar ruangan. Jadi kita bagi 20 meter persegi dibagi 4 meter. Jadi jawabannya adalah A, 5 meter. Nomor 18, Pak Ahmad membeli triplek yang panjangnya 100 cm dan lebar 50 cm. Maka luas triplek yang dibeli Pak Ali adalah titik-titik cm persegi. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang 100 dikali lebarnya 50. 100 dikali 50, jawabannya adalah 5.000, C. Nomor 20. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 meter dan lebar 8 meter. Luas persegi panjang tersebut adalah, sama seperti nomor 18, kita harus mengalihkan antara panjang dan lebar. 14 meter dikali 8 meter, jawabannya adalah C. Ya, 112
meter persegi. Nomor 20. Sebuah persegi memiliki sisi 7 cm, maka luas persegi tersebut adalah, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sisinya 7 dikali 7 sama dengan 49. Jawabannya adalah D. Pak Ali membuat lubang berbentuk persegi untuk ditanami bawang putih. Jika panjang sisi lubang tersebut adalah 57 desimeter, luas lubang yang harus dibuat adalah, nah yang mana? Jawabannya adalah A. Ya. Karena bentuknya persegi, maka sisinya 57 desimeter dikali 57 desimeter. Jawabannya adalah 3249 desimeter persegi. Hutan Gunung Arjuna memiliki lebar sepanjang 47 meter. Jika panjang hutan tersebut 89 meter, maka luas Gunung Arjuna adalah lebarnya 47 dikalikan panjangnya. Sesuai dengan rumus persegi panjang dikali lebar. 89 dikali 47, jawabannya adalah C. 4183. Ini harusnya meter persegi ya. Nomor 23. Ada sebuah persegi panjang ya. Kita lihat panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya 7 cm. Maka luas persegi panjangnya adalah 12 dikali 7. Jawabannya adalah D, 82 cm persegi. Nomor 24. Di samping rumah Mas Alta dibuat kolam ikan dengan panjang 13 meter dan lebar 7 meter. Maka luas kolam ikan tersebut adalah, karena bentuknya persegi panjang ya, maka kita kalikan panjang dikali lebar. 13 dikali 7 sama dengan berapa? 91 meter persegi. Ada sebuah persegi panjang ya, panjangnya 20 cm dan lebarnya 14 cm. Maka luasnya adalah 20 dikali 14. Jawabannya adalah D, 280 cm persegi. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tematik tema 9, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.